perjuangkan kita baik-baik di sana. Optimalisasi program unggulan ketahanan pangan khususnya di bidang pengembangan komoditas tanaman kopi terus digenjot oleh pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan melalui Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan dengan melakukan pelatihan pasca panen bagi para petani kopi di Desa Ataku, Kecamatan Andolo. Selain meningkatkan hasil produksi, para petani juga mendapatkan pelatihan peningkatan kualitas produk biji kopi hasil panen untuk memenuhi kebutuhan pasar. Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Hortikultura dan Perkebunan Yesna Suwarni saat membuka acara pelatihan ini di Balai Desa Ataku pada Senin 1 Agustus 2022. Selain wilayah Kecamatan Landono, Desa Ataku juga merupakan wilayah pengembangan kopi yang merupakan program unggulan daerah. Olehnya, dirinya menginisiasi kegiatan pelatihan pasca panen ini untuk meningkatkan mutu hasil panen para petani kopi di Kecamatan Andolo. Yesna juga mengungkapkan produksi kopi sangat banyak di daerah-daerah lain. Namun, pihaknya ingin memiliki kualitas biji kopi dan cita rasa yang khas, sehingga hasil dari panen kopi di Konawe Selatan tidak hanya dipasarkan di kelas nasional, melainkan sampai pada internasional. Melalui pelatihan peningkatan pengelolaan hasil panen kopi ini, selain menjadi komoditas andalan, pihaknya berharap dapat menciptakan sumber daya manusia dalam pengelolaan hasil panen. Para petani tidak hanya menanam, melainkan mampu memahami kebutuhan pasar yang tersedia sehingga produksinya tetap berkelanjutan dan muara kesejahteraan seperti tagline Desa Maju Konsel Hebat dapat tercapai sepenuhnya. Maksud dari pelatihan pasca panen ini dalam rangka memperbaiki produksi kopi lokal kita akan menjadi bagian dalam mengembangkan kopi secara lebih besar di Konawe Selatan ini untuk menjadi komoditi yang pasarnya tidak hanya lokal tetapi nasional, bahkan sekarang sudah dirintis untuk internasional. Karena itu kita merasa perlu untuk memberikan pengetahuan kepada petani pembudidaya kopi itu mengenai pasca panen, karena ini menyangkut kualitas, terutama untuk meningkatkan kualitas atau mutu dari produk kopi masyarakat di sekitar sini. Menggarisbawahi soal peningkatan kualitas yaitu tadi, karena kalau kopi di mana-mana ada, mulai dari Sabang sampai Merauke, bahkan di mana di luar negeri pun ada kopi, tapi kita kan ingin keluar dengan kualitas sendiri, dengan cita rasa tersendiri, cita rasa yang spesifik sebagai kopi lokal daerah kita, seperti itu. Rasanya, produknya, proses produksinya itu perlu penanganan secara khusus. Karena itu kami berinisiatif untuk melakukan pelatihan ini dalam rangka meningkatkan pengetahuan dari petani untuk lebih mereka diberdayakan dalam terlibat secara aktif, bukan hanya budidayanya tetapi dalam pasar juga. Sementara itu, Kepala Desa Ataku Alhamsah mengatakan dengan adanya kegiatan pelatihan pasca panen ini, dirinya sangat bersyukur dan berterima kasih telah disambut baik oleh pemerintah daerah dan DPR dalam hal ini untuk menindaklanjuti program pengembangan kopi di desanya. Alhamsah juga membeberkan komoditas kopi di desanya mulai dikembangkan sejak tahun 2019 lalu dan mulai memasuki masa panen setahun berikutnya sampai pada saat ini. Dirinya mengaku dari puluhan hektar garapan petaninya itu baru seperempat yang sudah menghasilkan dikarenakan waktu tanamnya yang bertahap. Alhamsah menjelaskan kopi merupakan komoditas produk andalannya dan saat ini sudah mulai memasuki masa panen 10 hektar dengan jumlah garapan lahan 32 hektar. Melalui kegiatan pelatihan ini, dirinya berharap desa yang dipimpinnya itu mampu menjadi sentral penghasil kopi yang terbaik di kabupaten sehingga dapat mengangkat nama desa dan daerah terutama pada kopi robusta yang diprogramkannya dan dapat juga menghasilkan biji kopi yang berkualitas tinggi sehingga muaranya adalah kepercayaan pasar dan kesejahteraan yang bisa menumbuhkan ekonomi warga. Jadi mulai tahun 2019 kita sudah mengadakan program untuk pengembangan kopi robusta. Alhamdulillah tahun 2021 itu sudah mulai panen. Dari 2022 ini sudah kapasitas produksi petani untuk hasil kopinya, panen kopinya sudah lumayan banyak, sehingga butuh artinya keterkaitan dari berbagai pihak untuk bagaimana tindak lanjut daripada perkebunan
perkebunan kopi ini supaya berkesinambungan dan berkelanjutan, sehingga kedepannya diharapkan ini perkebunan kopi ini menjadi produk unggulan di desa kita, Desa Atako ini, dalam rangka juga mewujudkan program kabupaten yaitu Desa Maju Konsel Hebat. Jadi hari ini dilaksanakan pelatihan pasca panen, yaitu yang dilaksanakan oleh dari Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura. Jadi hari ini ada satu kelompok tani Gelombang Jaya yang pesertanya 40 orang. Itu diadakan pelatihan pasca panen, diantaranya bagaimana menghasilkan kualitas biji-biji kopi yang baik, yang bermutu. Jadi bicara kopi, bicara kualitas, masuk ya bagaimana nantinya ini menghasilkan secara kuantitas maupun kualitas biji kopi kita ini bisa diakui, artinya oleh daerah-daerah luar, bahwa kita mampu menghasilkan biji kopi, kualitas biji kopi yang terbaik. Kita program pengembangan kopi di kampung ini disambut oleh Pemda, dalam hari ini Dinas Tanaman Pangan Perkebunan dan Hortikultura, untuk menindaklanjuti daripada program-program yang sudah kita laksanakan dalam hal ini pengembangan kopi Robusta. Jadi kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Bupati melalui Pak Kadis, kemudian melalui aspirasinya dari anggota Dewan, dalam hari ini didampingi oleh Ibu Dewi Saputri untuk mendampingi program-program kegiatan kita dalam mengembangkan perkebunan kopi Robusta di kampung kita. Untuk diketahui, dalam kegiatan pelatihan perdana ini, selain Kepala Dinas Jesna Suwarni beserta jajarannya, hadir juga anggota DPRD Konawe Selatan, Dewi Saputri, serta owner Kopi Tolaki Asri Sape sebagai pemateri yang melibatkan satu kelompok tani Gelombang Jaya Desa Ataku dengan 42 orang peserta pelatihan.